Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memberi tutorial tentang aplikasi di Excel, yaitu di pertemuan 3 dan 4 yang berjudul Pada pertemuan 3, kita akan membahas mengenai dasar-dasar dari rumus Microsoft Excel. Dan pada pertemuan 4, kita akan membahas mengenai fungsi reference pada Microsoft Excel, yaitu seperti VLOOKUP dan juga HLOOKUP. Stay tune guys! Halo semuanya, aku Nita. Di sini saya akan menjelaskan materi penjualan toko. Di sini saya akan tutorial untuk mencari penjualan tertinggi, yaitu dengan menggunakan sama dengan max, buka kurung, lalu blok yang F semua, bisa jangan sampai total, lalu tutup kurung, enter. Nah, lanjut ke mencari penjualan terendah, yaitu sama dengan min, buka kurung, total juga, maksudnya yang F, kolom F, tutup kurung, enter. Kita akan tahu ini penjualan terendahnya itu di angka 19.500. Lalu kita akan mencari rata-rata penjualan ini. Rata-rata penjualannya yaitu dengan menggunakan rumus sama dengan average, buka kurung. Yang sama ya, kita blok yang bagian F. Oke, kita tutup kurung, enter. Kita sudah dapat nih rata-rata penjualannya itu 142.375. Dan lanjut kita ke penjualan terbanyak, yaitu dengan menggunakan sama dengan max juga untuk mencari yang terbanyaknya. Kita blok yang bagian D, itu jumlah penjualan semua, lalu tutup kurung, enter. Dimana kalau semisalnya jumlah data penjualan, maka kita harus menggunakan sama dengan sum, buka kurung, kita blok semuanya sampai awal, sampai akhir, dapat 50, terus tutup kurung, enter. Itu jumlahnya 151.000. Oke, selanjutnya saya Dihaya akan mencari jumlah penjualan masing-masing salesman. Yang pertama kita cari pakai rumus sum if, karena kita mau mencari nominal atau uang, kita memakai rumus sum if. Kita tulis rumusnya sama dengan sum if, buka tutup kurung, kita blok bagian yang nama salesman, kita kunci F4, kita memakai titik koma, karena kita mau mencari yang pertama yaitu nominal dari Rahmat, akan muncul H14 titik koma, dan kita selanjutnya pencet yaitu rank jumlah atau kita bagian blok total, kita kunci F4, tutup kurung, enter, dan hasilnya akan keluar, yaitu 76.000. Selanjutnya rumusnya tetap sama, memakai sum if, buka tutup kurung, kita blok bagian nama salesman, kita kunci F4, selanjutnya kita mau mencari bagian Agus, kita pencet H15 titik koma, yaitu ke total, lahir, kita blok, kita kunci F4, tutup kurung, hasilnya 385.000. Selanjutnya juga tetap sama, sampai citra rumusnya sama, memakai sama dengan sum if, buka tutup kurung, kita blok bagian salesman, kunci F4, titik koma, kita pencet yang bernama Dinu, titik koma lagi ke bagian total di blok, terkunci F4, tutup kurung, enter, dan hasilnya keluar. Selanjutnya tetap sama dengan sum if, tutup kurung, kita ke tabel bagian salesman, blok, kita blok,
kita kunci F4, titik koma, ke bagian pencet nama Firman, H17, titik koma, terakhir ke bagian total, kita blok, kita tutup, kita kunci, tutup kurung, enter. Selanjutnya kita ke bagian bulan, rumusnya tetap sama, sum if, buka tutup kurung, ke bagian Salesman, kita blok, kita kunci F4, titik koma, karena kita mau mencari bulan, kita pencet namanya bulan H18, terakhir ke bagian total, kita blok bagian total, kita kunci F4, enter. Selanjutnya ke bagian citra, kita tulis rumus sum if, buka tutup kurung, ke Rahmat, bagian Salesman, kita kunci F4, titik koma, selanjutnya kita pencet bagian citra, terus titik koma lagi, kita blok bagian total, terus tutup, enter. Kita akan mengoreksi lagi di bagian bulan karena tidak ada hasilnya. Kita lupa memasukkan nama bulan, jadinya kita masukin pencet bulan H18, kita enter, dan hasilnya, dan ini hasilnya 780. Kenapa tadi strip? Karena kita belum memasukkan nama, mencet nama bulan, dan tidak muncul H18. Dan ini adalah hasil dari penjumlahan masing-masing salesman. Oke, sekarang saya akan menjelaskan part terakhir dari pertemuan 3, yaitu mengenai tentang mencari nilai-nilai dari mata kuliah ini. Yang pertama kita harus mencari nilai dari perpajakan, yaitu dengan cara sama dengan, terus kita ke kolom H4, C4 maksudnya, kita kali dengan B12, terus kita kunci, nah, terus kita tambah lagi dengan UTS, terus kita kali, terus kita ke B13, kita kunci, kita tambah lagi, kita ke UAS, terus kita ke kali lagi, kita ke B14, kita kunci, kita ke tambah lagi, kita ke bagian tugas, terus kita kali dengan C12, B15, sorry salah, ini bagian UAS, kita kali dengan UAS, kita kunci, ditambah lagi dengan tugas, kita kali lagi, terus kita kali dengan kita kunci lagi, terus kita enter. Nah, ini adalah nilai-nilainya ya. Terus kita sama lakukan dengan yang akuntansi juga, yaitu caranya seperti ini, sama aja. Kita ke bagian G4, terus kita kali, terus kita ke bagian bobot nilai, sistem penilaian, kita kunci, kita tambahkan lagi dengan UTS, terus kita kali dengan nilai sistem penilaian di UTS, kita kunci, terus kita tambahkan lagi dengan UAS, kita kali, kita tarik lagi di sistem penilaian yang UAS, kita kunci, terus kita tambahkan lagi, cari yang di tugas, kita kali, tugas, terus kita kunci, enter. Nah, yang ini
tinggal kita drag aja ke bawah. Nah, sama halnya dengan pengantar bisnis, kita dengan cara kayak sama kayak tadi kita ulang. Dengan cara kita cari di kolom K4, terus kita kali dengan sistem penilaian hadir, ya ini. Terus kita kunci, terus kita tambahkan lagi dengan yang UTS ini. Terus kita kali yang ini, oke. Terus kita kunci. Nah, kita tambahkan lagi dengan nilai yang UAS. Kita kali dengan yang UAS ini. Kita kunci. Kita tambahkan lagi dengan nilai tugasnya. Dari yang ini. Terus kita kali. Kita ambil dari sistem penilaian tugas ini. Terus kita kunci. Nah, nilai-nilainya. Kita tinggal drag aja ke bawah ini. Nah, sama halnya dengan mikroekonomi. Itu tinggal sama rumusnya kayak tadi. Dengan cara kita ambil di kolom O4. Terus kita kali dengan sini. Sistem penilaian yang hadir. Terus kita kunci lagi. Jangan lupa dikunci, guys. Terus tinggal kita tambah. Ambil ke bagian UTS. Terus kita kali. Kita ini. Terus kita kunci lagi. Terus kita tambah lagi ke bagian UAS. Kita kali bagian UAS yang ini. Terus kita kunci. Kita tambahkan lagi di bagian yang tugas. Kita cek yang kali yang tugas. Kita kunci lagi. Nah, inilah nilai mikroekonomi, guys. Oh, sepertinya salah. Yang perpajakan sebenarnya salah saya nilai rumusnya. Kita boleh ulang lagi dengan cara ambil di C4 yang ini, terus kita kali dengan yang hadir di sini sistem penilaian, terus kita kunci, terus kita tambahkan lagi dengan UTS ini, kita kali, ambil yang UTS ini, kita kunci dulu, jangan lupa tambahkan lagi ya luas, kita kali, kita uasan kita ambil di sini, terus kita kunci, jangan lupa kita tambahkan lagi dengan nilai tugas yang ini, kali, kita kunci jangan lupa. Nah, ini adalah nilai yang benarnya, guys. Tinggal kita track aja. Nah, untuk mencari rata-rata, kita bisa memakai rumus average, yang dimana sama dengan ditulis average. Kita buka kurung, kita blok semua dari nilai-nilai ini, perpajakan sampai mikroekonomi. Oke, dalam kurung. Oke, nah inilah nilai rata-ratanya, guys. Tinggal kita blok aja. Untuk mencari nilai ranking, kita perlu tinggal mencari menggunakan rumus rank. Kita dengan rank titik EQ yang ini. Ya, terus tinggal kita ambil yang ini. Jangan lupa kita kunci. Terus titik koma. Sorry. Kita ambil nilai yang ini. Terus titik koma. Kita drag sini ke bawah, terus kita kunci, terus di koma 0, terus kita tutup. Nah, kita blok dari sini. Nah, inilah, guys, tutorial dari saya Jonathan Audredino. Terima kasih, bye-bye. Oke, saya di sini akan melanjutkan ke pertemuan 4. Nah, pertemuan 4 yaitu fungsi VLOOKUP. Fungsi VLOOKUP digunakan untuk melakukan pencarian data pada rank yang terpisah. Fungsi VLOOKUP juga digunakan untuk mencari data pada tabel yang berbentuk vertikal. Saya akan memberi contoh pada rumus VLOOKUP biodata salesman. Yang pertama, tanggal lahir. Sama dengan tulis VLOOKUP, buka kurung. Karena kita akan mencari nama Dadi Hermawan, kita pencet nama tersebut. Lalu titik koma, kita blok dari Andi Budiman sampai sini. Kita blok semuanya. Lalu kita kunci titik koma. Karena kita sedang mencari tanggal lahir. Dan di sini tanggal lahir urutan ketiga. 1, 2, 3. Kita pencet angka 3.
tutup kurung, enter. Yang kedua, nih, sama dengan VLOOKUP, salah. VLOOKUP, buka kurung, jadi Hermawan, titik koma, blok semuanya. Aduh, blok, salah. Kita ulang. Blok semuanya, kita kunci, titik koma, karena kita mencari ini, kita hitung dari nama 1, ini 2, berarti kita ketik 2. Tutup kurung, enter. Hasilnya sama. Nah, sekarang kita bagian yang ketiga, yaitu kita mencari tinggi, cm, sama dengan VLOOKUP, buka kurung, Didi Hermawan, apa ini namanya, titik koma, kita blok semuanya, kunci, titik koma, karena kita mencari tinggi, dan tinggi tersebut ada di barisan yang keempat, kita ketik tutup kurung, enter. Lalu yang terakhir, berat atau kilogram, sama dengan VLOOKUP, buka kurung, Didi Hermawan, titik koma, kita blok semuanya, kunci, titik koma, lalu ketik angka 5. Karena berat itu ada di urutan kelima. Tutup kurung, enter. Oke, selesai. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faras Nabil Senggono. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan tabel biodata salesman atas nama Dadi Hermawan dan Andi menggunakan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Jadi yang pertama itu kita menggunakan rumus VLOOKUP ya untuk mengerjakan Dadi Hermawan ini biodatanya. Jadi untuk penggunaannya itu bebas ya, mau pakai sama dengan atau plus. Bisa sama dengan dulu atau plus dulu. Cuman di sini saya akan menggunakan sama dengan aja. Jadi kita langsung ketik aja itu rumusnya sama dengan VLOOKUP. Buka kurung. Nah, pilih dari Hermawan ini, kalau di saya I13. Lalu titik koma. Blok tabel ini dari Andi Budiman sampai bawah pokoknya. Sampai sini. Kemudian kunci menggunakan F4. Kemudian titik koma 3. Jadi alasan saya mengapa menggunakan titik koma 3, karena di sini yang saya butuhkan itu kan tanggal lahir ya. Dan tanggal lahir itu ada di kolom ketiga. Makanya saya klik di sini 3. Tutup kurung, enter. Nah, sama seperti sebelumnya, kalau NIK ini rumusnya sama ya. Kurang lebih sama, cuman yang di belakangnya itu yang titik koma itu menggunakan angka 2, karena yang kita cari NIK ya, ini ada di kolom kedua. Jadi kita copy aja. Ctrl A, Ctrl C. Kita copy aja ya rumusnya. Nah, nah, ini kita tinggal ganti aja sih. Jadi angka 2. Enter. Nah, sudah kan? Sama ya. Sama kan? Sama. Dan untuk yang tinggi dan beratnya sama ya. Jadi tinggal diganti aja gitu. Setelah titik koma angka 2 ini tinggal diganti aja sesuai dengan kolom-kolom yang ada di sini. Karena tinggi badan itu ada di kolom keempat, berarti belakangnya itu titik koma 4. Karena berat atau kilogramnya, berat badannya itu di kolom kelima, jadi titik koma 5. Oh, ini sebelumnya udah saya rumusin ya, jadi tinggal dimuncul-munculin aja sih. Yang selanjutnya adalah rumus HLOOKUP. Cara mengerjakannya hampir sama ya. Cuman fungsinya agak berbeda sedikit di sini. Karena tabelnya itu tidak
sejajar ke samping sama kolom yang akan kita kerjakan. Jadi kalau misalkan jika sumber tabelnya itu sejajar gitu sama kolom yang akan kita kerjakan, kita menggunakan rumus VLOOKUP. Jadi kalau misalkan berbaris nih kayak gini, atas bawah seperti ini, maka kita menggunakan rumus HLOOKUP. Oke, kita cari dulu ya NIK-nya. Cara mengerjakannya sama, bisa pakai plus terlebih dahulu atau sama dengan. Di sini saya pakai sama dengan aja ya. VLOOKUP. Kita ini ke Andi ini, kemudian titik koma, blok dari sini Andi sampai sana. Nah, kemudian klik F4 lagi, titik koma 1. Titik koma 2. Titik koma 2, maaf. Kemudian enter. Nah, yang bawahnya juga sama ya. Kita kerjakan pakai rumus yang sama ya. Kita copy rumus yang tadi aja. Ctrl A, Ctrl C, enter. Kemudian Ctrl V. Kita ganti angka belakangnya jadi angka karena area ya. Area ada di kolom ketiga, maka kita ganti angkanya jadi angka 3. Enter. Nah, Ciputat benar, Ciputat. Ya benar. Oh iya, oke, yang bawahnya juga udah saya rumusin sih. Jadi tinggal saya ganti warnanya aja. Oke, sudah. Oke, sekian dari saya. Sudah. Assalamualaikum, nama saya Fadli Zulazmi. Saya akan melanjutkan untuk mengerjakan tugas praktik yang kedua, yaitu di tabel ini. Saya akan mengerjakan ini, gaji pokok sampai gaji bersih. Pertama, di gaji pokok, saya akan menggunakan rumus VLOOKUP, karena saya akan mengambil data dari bawah, dari tabel yang di bawah. Jadi, VLOOKUP, habis itu saya mau ngambil ini, titik koma, dari tabel yang ini saya ambil. Dan jangan lupa, saya juga akan menguncinya pakai F4, habis itu titik koma. Karena gaji pokok itu di bawah ada di kolom kedua, jadi saya akan pakai 2. Nah, udah. Sekarang saya akan mengerjakan tunjangan jabatan pakai rumus yang sama, VLOOKUP. Karena mau ngambil data dari tabel yang bawah, saya ambil ini, titik koma. Mau di tabel yang ini, jangan lupa pakai F4. Titik koma. Karena tunjangan jabatan itu ada di kolom ketiga, nih 1, 2, 3. Jadi saya pencet 3 di sini. Tinggal di drag aja ke bawah, selanjutnya dia udah otomatis. Habis itu transportasi juga sama, masih pakai rumus VLOOKUP. Tinggal dibedain aja mau ngambil di kolom berapa. Karena transportasi ada di kolom keempat, jadi saya pakai 4, titik komanya lupa, sorry, titik koma 4. Sudah, ini sudah selesai. Tinggal di drag aja ke bawah. Nah, sekarang cara mencari gaji kotor itu, kita harus menjumlahkan dari gaji pokok, terus ditambahkan tunjangan jabatan, terus ditambahkan lagi sama transportasi. Ini jadi gaji kotornya. Tinggal di drag lagi ke bawah. Sekarang potongan jabatan. Oke, untuk potongan jabatan sendiri kita bisa mendapatkan hasilnya dengan cara hasil dari persen potong jabatan dikalikan dengan total gaji kotor. Oke, kita bisa langsung mulai saja ya teman-teman. Kita langsung menggunakan rumus HLOOKUP karena kita harus mencari dulu berapa persen potongan untuk gajinya tersebut. Kita menggunakan rumus HLOOKUP karena menyamping ya. Dari sini ke sini, oke, HLOOKUP. Buka kurung, klik sel kata kuncinya. Karena di sini juga menggunakan kata kuncinya sama, menggunakan golongan ya. Jadi kita klik kata kuncinya dari golongan yang pertama yaitu dari Andi, dari golongan Andi, titik koma. Kita blok tabel referensinya terlebih dahulu, titik koma. Berarti untuk persen jumlah potongan persen jabatannya berarti baris yang ke 1, 2, berarti yang ke 2. Titik koma kembali, tekan false, tutup kurung. Nah, untuk saat ini jangan langsung di enter ya teman-teman, tapi kita langsung kalikan saja. Kita menggunakan bintang seperti berikut, lalu dikalikan dengan
total gaji kotor. Kita klik sel berarti gaji kotor. Tekan enter. Nah, sudah muncul ya teman-teman. Oke. Agar ketika kita blok ke bawah tidak terjadi error, maka kita harus kunci terlebih dahulu tabel referensi dengan cara tekan F5. Sorry. Oke, kita bisa langsung blok saja sampai ke bawah. Nah, untuk mengisi gaji bersih berarti total gaji kotor dikurangi dengan potongan jabatan. Berarti itu gaji yang akan diterima para pegawai. Itu gaji bersihnya ya. Berarti kita sama dengan klik sel total gaji kotor, kurangi potongan jabatan, kan enter. Oke, kita bisa langsung blok saja sampai ke bawah ya. Oke, berarti selanjutnya kita disuruh untuk mencari total dari masing-masing tersebut, mulai dari gaji pokok, tunjangan jabatan, transportasi, total gaji kotor, dan lain-lainnya. Kita bisa menggunakan rumus sum, teman-teman. Kita sama dengan sum, buka kurung, blok sel dari atas sampai bawah, dari sel yang ingin kita jumlahkan ya, sampai yang kita sampai akhir yang akan kita jumlahkan. Tutup kurung, enter. Kita bisa langsung blok saja ya teman-teman, agar lebih cepat. Oke, sudah muncul ya teman-teman hasil-hasilnya. Oke, sekian pelatihan kita terlebih dahulu, dan juga penjelasan dari saya mengenai tentang rumus dari fungsi VLOOKUP dan juga HLOOKUP. Semoga dapat mudah dengan dipahami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu adalah tutorial dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.